Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi bersama Asih Ngawi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki, semoga panjang umur, semoga kita semua ya diperlancarkan segala urusan kita selama di dunia dan kelak di akhirat nanti, amin. Nah teman-teman, saya punya cerita ya. Kemarin itu saya sepulang dari pasar ya, saya ketemu dengan Mbak Indonesia dan kita itu sempat ngobrol-ngobrol ya di dalam bus kayak gitu. Dan mbaknya ini di Singapura itu padahal yang pertama kali baru 2 tahun. Dan ini kan minta transfer kayak gitu, alias pindah majikan karena orang yang dijaga sudah meninggal ya. Beliau mbaknya ini menjaga seorang akong ya. Terus akhirnya mbaknya minta pindah, mbaknya nggak mau pulang ke Indonesia. Dan kemarin saya kan sempet tanya, Mbak, mbaknya ini jobnya apa kayak gitu. Saya di sini sekarang jobnya cuman masak-masak aja Mbak, tapi ya seperti itu tadi. Kalau bos saya itu baik, majikannya baik, tapi yang reveal ya, yang reveal itu amannya kayak gitu. Tapi meskipun reveal ya, apapun masakan saya itu selalu dihabiskan kayak gitu, selalu dimakan habis kayak gitu. Terus kan saya tanya, lah Mbak ini tinggalnya di kondo atau di apartemen atau bagaimana kayak gitu. Saya tinggal di kondo Mbak. Oh tinggal di kondo ya. Terus kan saya tanya ya teman-teman di sini, berapa gaji Mbak kalau transfer kayak gitu. Saya gajinya sudah 1.000 Mbak. Wah saya kaget teman-teman, kaget ya, kok gajinya gede banget Mbak. Iya saya juga nggak tahu, pokoknya kan waktu itu di interview. Nah, setelah cerita gajinya sekian, ya Allah saya itu kaget teman-teman. Tapi di sini saya ya benar-benar nggak ada yang namanya iri atau saya itu ya Allah kenapa saya di sini belasan tahun tapi gaji saya kok rendah kayak gitu. Enggak, saya itu nggak pernah yang namanya iri dengan kesuksesan atau iri dengan gaji teman ya, misalkan gajinya lebih gede dari saya kayak gitu. Enggak, saya di sini ya tetap bersyukur aja, yang namanya rezeki itu memang sudah ada yang ngatur seperti itu loh teman-teman. Jadi kita di sini harus ya benar-benar alhamdulillah mengucapkan syukur aja ya. Yang penting kan kalau menurut saya pribadi ya majikan baik, terus kita itu mendapatkan tempat yang nyaman kayak gitu ya. Misalkan kalau gaji gede seperti mbaknya ini tiap hari amannya rewel ya, apalagi kayaknya dimasakin gini salah, masakin gini salah. Mbaknya juga cerita, katanya kamu tuh kalau masak nggak begini, harus begini. Jadi sampai eyal-eyalan ya antara si mbaknya ini dengan amanya. Tapi mbaknya ini tetap bilangnya begini, mau melawan ya. Mbaknya ini berusaha untuk membela diri sebenarnya. Bilangnya seperti ini, saya di sini itu bukan baru, saya di sini sudah lama. Saya sudah ngerti masakan seperti ini kayak gitu. Tapi amanya ini masih seakan-akan nggak terima kayak gitu. Terus akhirnya dari situ kan setiap hari akhirnya timbul perdebatan ya. Tapi nggak apa-apa, mbaknya sudah berjalan masuk 6 bulan di sini. Terus saya cuman bilang begini, apakah mbak masih sanggup sampai finish kontrak? Masih mbak, karena misalkan kalau saya pindah majikan belum tentu gaji saya itu bisa segede ini. Ya memang betul ya, misalkan nih teman-teman kalian ya sudah ada di Singapura ya, gaji kalian itu misalkan 750 ya, atau mungkin gaji kalian itu 780 lah ya, seperti itu. Terus tapi kalian di sana itu selalu dihadapkan dengan mental ya. Kalian di sana itu setiap hari aja ada ya gaduh ribut dengan majikan atau keluarga majikan ya. Kita kan yang namanya kerja ngikut majikan sudah pasti ada ya, salah satu nanti nggak cocok sama kita itu ada. Entah itu kenapa, saya sendiri juga nggak tahu ya, pasti itu ada kayak gitu. Nanti entah itu mungkin dari anak menantu atau dari siapa cucu atau apa ya kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, saya itu memang dari awal ya saya bekerja dengan majikan di Singapura ini, saya itu selalu menggunakan ilmu ndablek. Yang penting satu ya, nggak main fisik ya kayak gitu. Yang penting saya itu dikasih makan cukup, yang penting gaji lancar ya, yang penting lagi saya itu di situ ya
pokoknya kerjanya nggak berat kayak gitu. Misalkan kalian semua ya sudah berada di majikan yang pertama, sudah hampir mau finish potongan, terus kalian tiba-tiba minta pindah. Itu benar-benar sayang banget teman-teman ya, karena di sini yang namanya kita bekerja dengan majikan itu sudah pasti kita itu bakalan diuji apakah anak ini benar-benar sanggup menerima ujian dari saya, menerima tantangan ini kayak gitu. Saya teman-teman ya, dalam waktu 1 tahun pertama hampir ya mau finish kontrak itu masih terus nangis. Karena apa? Ya itu tadi, kalau menurut saya pekerjaan ini sudah benar, tapi menurut majikan itu belum benar kayak gitu. Tapi saya masih tetap lanjut, saya masih mau nambah kontrak lagi. Karena apa? Saya berpikir kalau nanti saya pindah majikan, saya harus memulainya dari awal lagi, harus mengenal majikan, semua pekerjaan baru, rumah baru, semuanya serba baru. Dan saya nggak mau, karena di situ kan sudah tahu lah ya, sudah 2 tahun kayak gitu, mau tambah lagi kan enak, pekerjaan sudah tahu setiap hari rutinitasnya, sudah ngerti ya kayak gitu. Jadi dari situ saya berpikir saya nggak mau pindah-pindah kayak gitu. Nah di sini buat kalian semua, misalkan kan nanti ya kalian itu juga sudah sampai di rumah majikan dan kalian juga bakalan mungkin ada perdebatan atau ada perselisihan ya, nggak cocok kayak gitu ya, mungkin dengan siapa lah ya kayak gitu, kalau otomatis keluarga majikan. Dan kalian bakalan berpikir, nanti kalau setelah finish potongan, nunggu finish potongan mau pulang, kalau bisa jangan sampai ya. Kalau sudah finish potongan teman-teman, bertahanlah ya. Mungkin kalian bertahan dalam waktu 1 tahun itu sudah dapat uang. Kalau bisa finish potongan jangan langsung minta pulang, sayang banget. Kalian itu tinggal panen loh ya. Di sini kalian berjuang dari awal, dari yang bulan pertama hingga bulan yang ke-8 ya, kalian itu berjuang hanya mendapatkan sisa potongan. Karena apa? Proses dari Indonesia ya sudah pasti itu banyak banget memakan waktu, memakan pikiran, memakan tenaga kalian. Nah nanti setelah kalian mau panen, tiba-tiba kalian itu kepengen pulang begitu saja tanpa membawa hasil, sangat disayangkan. Kalau bisa jangan sampai ya seperti itu. Benar-benar saya itu di sini benar-benar merasa eman kayak gitu loh. Saya juga benar-benar kalau bisa jangan sampai lah ya, tak ganduli ya hal yang seperti itu. Saya itu benar-benar yang namanya, wah mbak eman temen mbak, sudah panen, sudah saatnya panen ya, malah mbaknya minta pulang, sayang. Tapi mbak yang tak kasih saran ini malah, nggak apa-apa mbak, saya pulang aja daripada seperti ini kayak gitu. Alah mbak dulu saya juga seperti itu, sama seperti sampean kayak gitu. Tapi mbaknya panggah ngeyel kayak gitu. Tapi ya obat ngeyel kan nggak ada ya. Jadi ya terserah sampean mbak, saya kan di sini cuman bisa ngasih saran. Kalau bisa itu ya bertahan. Kita di Indonesia mau kerja apa mbak, mikir ya, sampean lo prosesnya dari PT lo susah koyok ngono kae, masuk PT koyok ngono kae, saiki wis gari panen lo kok sampean arep mulih ngono. Ya Allah mbak, eman teman, nggak popo mbak, aku daripada koyok ngene. Ya Allah, ngeyel angel tenan ya. Terus akhirnya dari situ kan mbaknya setelah pulang di Indonesia katanya kepengen lagi proses ke Singapura. Katanya di Indonesia bingung, tiap hari makan terus, nggak ada pemasukan, hutang sana hutang sana. Meskipun yang dimakan itu sederhana, tapi kalau nggak ada uang nggak bisa makan teman-teman. Apalagi kalau sudah punya anak yang sudah sekolah itu butuh biaya ya. Benar, yang namanya anak sekolah butuh biaya ya. Anak kita itu, kalau punya anak, kita itu sebagai orang tua harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya misalkan nanti kalau ada pekerjaan dari sekolahan, misalkan nanti anaknya ada bayar ya, seperti buku-buku atau apalah ya dari sekolah kayak itu. Apalagi yang anaknya saat ini ada di tingkatan lebih tinggi lagi seperti SMP atau SLTP, SMK kayak gitu, atau mungkin mau kuliah ya seperti itu. Kalau kita nggak kerja itu nggak bisa teman-teman. Kalau kita cuma mengandalkan hasil panen itu nggak cukup kayak gitu loh. Nah untuk itu, jadi di sini buat teman-teman semuanya yang masih
muda-muda ya yang masih kuat tenaganya, ayo silahkan buruan daftar sekarang juga ya, jangan diulur-ulur. Nanti kalau kalian ulur-ulur ya, yang ada itu malah kalian nanti nggak bakalan bisa maju kayak gitu loh ya. Kita ini teman-teman di sini yang namanya kita bekerja di Indonesia juga bekerja, kerja sama-sama mengeluarkan tenaga, tapi bedanya tentang gaji. Masalah gaji saja yang membedakan. Kalau di luar negeri sudah pasti gajinya gede, tapi kalau di Indonesia gaji berapa kayak gitu loh ya. Mumpung masih muda, ayo yang semangat ya. Tapi kalau kalian ngelompro ya, kalian berdiri diam di sana, kalian nggak bakalan bisa ya, karena yang namanya masa depan anak itu ada di tangan orang tuanya, bukan di tangan siapa-siapa. Kasihan ya, anak masih kecil, butuh banyak biaya. Kalau kita nggak ada niat nekat, itu nggak bakalan bisa. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi nanti misalkan kalian sudah selesai potongan ya, kalian kan kepengen lah ya yang namanya liburan, kan sudah pegang gaji penuh tuh. Nah, kalian ngomong sama mem atau sama sir, saya sudah dapat gaji penuh, saya minta libur. Nanti kalian bisa kirim uang sendiri yang ada di City Plaza, itu banyak banget di emperan sana ya. Itu kalian bisa bebas memilih ya. Di sana itu cruise-nya ya teman-teman, cruise-nya itu juga nggak sama antara yang bank sini itu nggak ada yang sama. Tapi alhamdulillah selama ini saya selalu ngirim uang itu memang di City Plaza ya, saya lewat transfer Ampel ya, itu amanah banget. Dan kita kirim uangnya sampai di Indonesia itu langsung ya. Kalau kita ngirimnya itu mungkin pagi, tapi kalau sore itu memang datangnya besok kayak gitu ya. Jadi saya memang dari saya tinggal di Tampines, saya itu lewatnya transfer Ampel ya. Jadi di sini ongkos biayanya itu hanya $5 ya. Tapi kalau kalian itu ngirimnya itu lebih dari $1.000, itu bakalan dimintai nomor HP majikan atau nomor WA majikan. Pihak bank ini akan mendeteksi atau akan telepon ya sama majikan, apa benar anak ini kok punya uang segini itu dari mana, itu bakalan diinterogasi. Kemarin juga ada kejadian yang seperti itu ya. Kemarin mbaknya itu kirim 1.300, itu dimintain nomor HP atau nomor WA majikan. Nah, nanti setelah kalian kirim-kirim uang ya, kalian juga bisa berbelanja makanan ataupun pakaian yang ada di City Plaza, itu semuanya ya produk-produk dari Indonesia ya. Banyak banget, murah-murah. Ada yang kaos ya, itu 10.3. Ada juga makanan ya teman-teman, kerupuk itu loh, satu plastik gede itu cuma $1. Ada juga yang namanya mie instan, itu banyak banget ya. Pokoknya datang langsung aja ke City Plaza. Di sana kalian bakalan bertemu dengan mbak-mbak Indonesia ya. Sudah pasti nanti kalian bakalan seneng banget, ya Allah, ternyata Singapura seperti ini. Dan nanti setelah kalian merasakan yang namanya liburan seperti itu, kalian dapat kenalan, pasti bakalan ketagihan. Itu sudah pasti ya. Dan di sini untuk nanti kalau kalian misalkan sudah menerima gaji penuh ya, saya di sini tuh nggak capek-capeknya, nggak ada bosan-bosannya, selalu mengingatkan ya pada teman-teman semuanya untuk buka rekening yang ada di City Plaza. Itu namanya Bank BNI teman-teman. Jadi misalkan kita buka rekeningnya itu di Singapura, jadi misalkan kita setelah pulang ke Indonesia itu nanti ya ATM-nya masih menggunakan ATM yang sama. Terus uang yang di Indonesia sudah pasti sudah berubah menjadi uang rupiah ya. Dari dolar sudah otomatis berubah menjadi rupiah, seperti itu. Oke teman-teman, dan semoga saja sharing-sharing dari saya bisa bermanfaat. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya ya. Semoga saja bisa menginspirasi, dan harus saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.